بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang dirahmati Allah, satu ketika seorang ayah dan seorang anak laki-lakinya mendatangi Khalifah Umar bin Khattab. Laki-laki sang ayah tersebut melaporkan tentang anaknya yang tidak pernah mau menurut kepada orang tuanya. Kata Khalifah Umar, "Hai sang anak, tahu nggak kamu kalau tidak menurut kepada orang tua itu dosanya sangat besar? Kan kalau Al-Quran mengatakan wala taqul lahuma uff." Jadi berkata-kata cih, saja dilarang oleh Allah. Kalau bisa wala tanharhuma qaulan karim. Ya, berkata-kata itu yang baik. Artinya satu kata cih, saja itu dimurka oleh Allah. Karena ridha Allah fi ridha walidain. Masukullah fi sukti walidain. Artinya ridha Allah itu tergantung ridha kedua orang tua, dan murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang tua juga. Tapi sang anak tadi tidak mau kalah. Dia juga bertanya kepada Khalifah Umar, "Wahai Amirul Mukminin, adakah kewajiban orang tuaku atau ayahku?" Kata Umar, "Ya ada. Di antaranya," kata Umar, "mencarikan ibu yang baik." Nah, kita kan selalu tuh kalau di dalam undangan pernikahan itu kan pasti ada surah Ar-Rum ayat 21 selalu dicantumkan itu kan, atau dalam surah-surah yang lain yang menginginkan supaya keluarga itu menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Mencarikan ibu yang baik. Yang kedua, memberi nama yang baik, kata Umar. Dan yang ketiga, mengajarkan ilmu. Nah, jar anak tadi, ketiga-tiganya itu aku tidak merasakannya. Maka kan kita pengen keluarga kita itu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ibuku atau mamaku, jar si anak, barat kasarnya itu kada pernah baik dengan aku. Kalau bahasa orang Banjar tuh, aku ini disambatinya bungul 3 kali sehari. Jadi kada mau pintar-pintar. Saya pernah melihat kejadian yang seperti itu, jamaah sekalian. Waktu dulu saya baru-baru di Kapuas itu, waktu saya bawa anak jalan sore-sore itu, ibu-ibu itu di pinggir sungai itu, yang rumahnya di pinggir sungai itu, manggil anaknya itu supaya pulang karena sudah mau maghrib kan. Cuma yang gak enak itu kata-katanya manggil itu, karena anaknya ini ngalih juga di keo-keo, disuruh bulik nih, kada hakon bulik-bulik. Panggil sekali, "Tuh, bulik tuh." Diheran-heran juga kan, asik jabak layangan. Giau lagi oleh mamanya. Rupanya yang kedua nih sudah meningkat karena makin mulai sarik kan, kada bulik-bulik. "Oh itu bungol, bulik." Sudah meningkat tuh, rupanya kada bulik-bulik juga. Ini saya menyaksikan sendiri yang gitu, sering. Akhirnya, "Oi bungol, kalau pindah kamu jadi hantu." Ini kan kalimat-kalimat, kata-kata yang sangat tidak mendidik sekali. Harusnya kan didatangi, diajak baik-baik supaya dia mau pulang. Ujar si anak, aku diberi nama aja, nama-nama seperti nama binatang. Keren ngasih anak misalkan Spiderman, ya keren, tapi kan nama binatang. Aku katanya tidak pernah diajarkan satu
satu huruf Al-Quran pun. Jamaah yang dirahmati Allah, lalu sebenarnya konsep keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah itu seperti apa? Kalau Allah mengatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, bahwa salah satu tanda kekuasaan Allah itu Allah menciptakan dari diri kita ini azwaja, istri. Entah Ustadz yang lain melihatnya selalu azwaja, istri. Dari dirimu sendiri istri. Berarti kan banyak, berarti boleh dong lebih dari satu. Ini kata Al-Quran, bukan kata saya. Dan di tafsir-tafsir itu kan selalu mereka atau istri-istrimu. Untuk apa? Supaya litaskunu ilaiha, supaya kita ini mendapatkan sakinah, supaya kita sebagai seorang laki-laki ini mendapatkan ketenangan. Yang disebut sakinah itu tenang. Jadi tenang itu ada dua, jamaah sekalian. Ada sakinah, ada kalau kita sholat itu disebut tumakninah. Tumakninah itu tenang tapi dalam hal ibadah. Sedangkan sakinah itu tenang dalam hal keluarga. Jadi tenang, tumakninah itu bukan berhenti sejenak, tapi maksudnya kita beribadah tuh tenang. Jadi tenang dulu baru ketika Allahu Akbar baca yang tenang, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Baru kan Allah, jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi tumakninahnya itu di mana? Apalagi bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Kita ini sholat itu kan menghadap Allah, masa pengen cepat-cepat. Apalagi di bulan puasa, harusnya kita kan ibadahnya berlama-lama, bukan bergesa-gesa. Tapi sakinah itu ketenangan yang harus melalui cobaan dulu. Ranting itu kan bergoyang karena ditiup angin. Tapi kalau sudah berhenti anginnya, rasanya tenang, nyaman. Kita kalau ikut kapal, gelombangnya besar, itu kan doanya kenceng. Atau ikut pesawat, terjadi turbulensi. Waduh, itu zikirnya tuh kencang sekali tuh. Tapi kalau sudah lewat dari itu, tenang, nyaman. Jadi tidak ada sesuatu yang nyaman, sesuatu yang tenang, sesuatu yang nikmat itu tidak melalui ujian dan cobaan dulu. Makanya kalau orang ingin berkeluarga itu kan pasti yang dicari yang kedua adalah mawaddah. Apa sih mawaddah itu? Asal katanya madah, kesukaan terhadap fisik. Jadi kalau madah itu uang itu madah, handphone itu madah, kecantikan. Bapak mungkin kalau suka sama ibunya dulu gitu ya, dulu itu kan lihatnya oh cantik, atau melihatnya oh jalannya berwiu anggun gitu ya, oh pintar. Ada juga bapak-bapak yang mungkin yang senang karena genitnya, karena manjanya gitu ya. Madah ini macam-macam. Begitu pula ibu-ibu, mungkin karena gantengnya, karena kumisnya, karena dompetnya mungkin. Nah, tapi hati-hati kalau karena dia kaya. Tapi ketika yang kita sukai itu tidak hanya sekadar fisiknya saja, tapi muncul rasa mawaddah itu justru munculnya karena madah dulu kan.
Karena melihat setelah betul-betul mendekati, setelah mengetahui dan memahami karakter masing-masing, maka muncullah mawaddah, rasa keinginan, rasa cinta, maka terjadilah pernikahan. Makanya Rasul mengajarkan kepada kita, kalau ingin memilih pasangan hidup itu kan tunkihal mar'ah li arba'in. Jadi 4. Yang pertama adalah li jamaliha, supaya nyaman juga dipakai begandeng gitu kan, dibawa ke pasar atau dibawa ke tengah orang beranak, kada menyupani kan. Tapi kalau sudah takdir lain soal. Ada suaminya pendek, istrinya tinggi, itu lain soal. Karena yang dimaksud jamaliha beda dengan jamalah, dengan jamilah itu kan berbeda. Kita taunya cantik saja. Jamalah itu kan inner beauty-nya, sementara jamilah itu fisiknya. Tidak jadi soal ketika kita melihat manusiawi lah. Sekelas bapak-bapak yang sudah umur 60 tahun ini, kira-kira kalau melihat Ayu Ting Ting lewat di mukanya kan nggak mungkin nggak noleh. Manusiawi normal. Karena melihat artis kan, cantik. Tapi terlepas dari itu semua kan, ketika kita ingin memilih pasangan hidup kita, tentu saja meskipun cantiknya 10 tapi cerewetnya 12, bagaimana? Seperti yang cerita tadi, cantiknya mungkin luar biasa, tapi ketika di rumah anak disumpahi, laki disambati bungol, ada nggak yang gitu? Ada. Ya mungkin tadi karena kita memilihnya karena jamilahnya, bukan inner beauty-nya, bukan kecantikan psikisnya, tapi fisiknya yang kita lihat. Kenapa Rasulullah itu selalu menyebut-nyebut Siti Khadijah dalam setiap momen, meskipun orangnya sudah tiada misalnya? Karena jamalahnya, karena akhlak dan budi pekertinya. Padahal istri Rasul yang cantiknya luar biasa secara psikis itu adalah Zainab. Zainab itu kalau kita menurut riwayat, kalau kita melihat Zainab itu mata nggak ingin berkedip, muka nggak ingin pindah. Bahkan ketika Rasul menikahi Zainab itu kan orang-orang beranggapan bahwa Rasul itu menikahnya karena syahwatnya saja. Jadi diisukan seperti itu. Tapi ternyata Allah berkata lain, bahwa Zainab tidak memiliki anak. Tapi dalam setiap mimpi, dalam setiap kesempatan, meskipun Siti Khadijah sudah meninggal, tapi Rasul tetap menyebutnya. Padahal dinikahi lebih tua dari Rasulullah. Karena jamalahnya tadi, karena inner beauty-nya. Jadi kalau toh Rasul mengatakan kita harus melihat yang kedua adalah maliha, kekayaannya. Tapi maksudnya itu kekayaan yang dimiliki oleh suami itu bisa dikelola dengan baik oleh sang istri. Atau kekayaan yang kita lihat itu bukan hanya kekayaan fisiknya, tapi bagaimana kekayaan akhlak dan imannya. Jadi kalau Rasul mengatakan di dalam hadis itu mar'ah itu perempuan, tapi tidak hanya itu, perempuan memilih laki-laki pun harus juga begitu. Mar'ah itu karena perempuan itu sifatnya menunggu, maka di hadis itu yang disebut adalah mar'ah, perempuan. Kalau toh Rasul mengatakan suruh mencari nasab yang baik, tentu saja bukan hanya sekadar bahwa perempuan atau laki-laki itu anaknya camat, anaknya bupati, anaknya gubernur dan lain sebagainya. Tapi yang dimaksud nasabiha itu adalah keturunan yang baik agar nanti bisa
menurunkan anak-anak yang baik, menghasilkan keturunan yang soleh dan soleha. Kalau tidak baik nasabihanya, ya tadi anak disebut disambati bungol 3 kali sehari, laki disambati bungol 2. Akhirnya tidak tercipta yang diharapkan itu. Ya, ketenangan di dalam rumah tangga itu tidak akan didapatkan. Yang terakhir Rasul mengatakan adalah lidiniha. Makanya diniha inilah yang harus diutamakan. Jadi ketika akhlak yang diutamakan, keimanan dan ketakwaan atau kesoleh dan solehahan yang menjadi pilihan ketika menentukan pasangan hidup di dalam rumah tangga, orang yang baru menikah itu pasti ada terpaan anginnya. Dan saya juga merasakan yang seperti itu, karena kan belum ada pengalaman. Salah sedikit saja anak menangis bisa menjadi masalah. Masakan yang kemasinan bisa menjadi masalah. Makanya jadi seorang suami itu kan ar-rijalun qawwamun 'alan nisa. Harus bisa memimpin di dalam rumah tangga atau keluarga. Jangan ada matahari yang 2. Artinya saling memimpin di dalam rumah tangga. Tapi suamilah yang harusnya menjadi pemimpin di dalam rumah tangga. Makanya ilmunya harusnya ilmu agamanya terutamanya lebih baik. Karena ada cerita begini, orang mau menikah tapi dia gak pernah ngaji, bisanya cuman Fatihah dan Qul Huwallah saja. Sampai menikah padahal maharnya mushaf Al-Quran dan seperangkat alat sholat. Satu ketika diminta jadi imam oleh sang mertua, oleh ibunya gitu ya. Mungkin ingin merasakan berjamaah dengan minantu kan, karena tidak ada laki-laki yang lain mungkin di rumah. Suruhlah jadi imam subuh, baca Fatihah sama Qul Huwallah. Rakaat pertama, kedua, maghrib baca juga sama. Setelah Isya, ujar ibu mertuanya, "Nak, rakaat pertama kenapa Pak Qul Huwallah, tapi kalau bisa rakaat kedua jangan Qul Huwallah pulang. Surah apakah?" Sarahai. Akhirnya apa? Pada saat rakaat pertama sudah Qul Huwallah, pada saat rakaat kedua setelah walad dolin, bayinya berdiam lawas. Ujar mamanya ini mungkin lagi mencari ayat nang pasro. Sekalinya lawas berdiri, berbalik ke belakang. Bolehlah Qul Huwallah pulang. Ini karena tidak paham dan tidak mempunyai ilmu agama. Makanya kalau ingin memilih pasangan hidup, kata Rasulullah itu kan diutamakan lidinihanya, agamanya, supaya bisa membimbing anak dan istrinya, menjadikan istri dan anaknya menjadikan keluarga yang soleh dan solehah. Oleh karenanya warahmah itu menjadi sesuatu yang sangat penting agar sakinah itu muncul di dalam rumah tangga. Jadi rasa perhatian yang dalam, rahmah itu kan begitu. Rasa kasih sayang yang dalam. Nah, tempatnya rahmat itu adalah rahim. Kenapa rahim itu ada di perempuan saja? Coba kita lihat. Perempuan itu meskipun susah berbalik, susah duduk, susah berdiri, tapi dia tetap tenang saja. Dia tetap menikmati saja dengan isi perut yang ada di dalamnya, sebagai tempat yang sakinah di dalam rahimnya itu. Makanya anak itu ketika lahir menurut ulama dia menangis itu kenapa? Karena dia sudah nyaman dan tenang di dalam rahim itu. Keluar ini belum tentu dia akan
menghadapi berbagai macam persoalan. Ketenangan tidak akan muncul, sakinah tidak akan tercipta kalau tidak adanya rasa kasih sayang di dalam keluarga, terutama suami dan istri. Harus ada yang saling mengalah. Teori ini gampang, tapi prakteknya belum tentu. Contoh begini jemaah sekalian, suami misalkan datang capek, habis bekerja, tapi makanan tidak disediakan, pasti bereaksi. Tetapi kalau suami yang memang mempunyai rasa kasih sayang, pasti dia, ya tolonglah buat makanan pengganjal saja. Istrinya membuatkanlah mie godok misalkan, tapi mungkin saking sibuknya, yang maksudnya hendak membuat gula, terbuat uyah sesendok. Bagaimana rasanya kalau orang yang tidak memiliki rasa rahmat kasih sayang itu pasti bungul ikamnya ke mata di mana membuat uyah kebanyakan. Tapi kalau yang baik kan dia akan panggil, "Mah, sini sebentar, duduk di sini." Rasanya lama kita nggak makan sama-sama. Akhirnya disuapilah istrinya. Senang istrinya kan karena disuapi. Tapi ketika merasakan, tapi bukan ketawa, tapi malah menangis minta maaf dengan suaminya karena telah berlaku lalai. Tapi suami juga, "Oh sudah mah, nggak apa-apa. Mari kita masak sama-sama." Akhirnya terciptalah mawaddah warahmah di dalam rumah tangga dan ketenangan pun akan tercipta. Dan rahmat ini yang bisa menggoyahkannya itu kenapa? Karena di dalam diri manusia itu ada potensi fujurah wa taqwaha. Dua potensi ini yang menyebabkan goyahnya kasih sayang itu. Karena takwa itu kan jujur, kemudian sabar. Nah, kalau tidak sabar seperti hal yang tadi itu. Dan sabar itu munculnya kenapa? Sabar karena ada sifat marah di dalam diri manusia. Nggak mungkin ada sabar itu kalau nggak ada yang marah. Ketika istrinya marah atau suaminya marah, maka dia harus bersifat sabar. Ini yang harus kita lakukan kalau ingin menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan keluarga kita senantiasa dibimbing dan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menciptakan kenyamanan dalam rumah tangga, menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu betul-betul terwujud di dalam keluarga kita. Dan mudah-mudahan keluarga dan generasi penerus kita juga akan mendapatkan pasangan hidup atau keluarga yang juga sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan rahmat Allah senantiasa mengiringi kita dan kita tetap dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wastabiqul khairat billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.